Bismillahirrahmanirrahim. Al-udhiyah atau korban. Al-udhiyah bahasa Arabnya korban. Hanya hari rayanya dikatakan Idul Adha. Kalau hari raya Idul Fitri itu Idul Fitri setelah selesai Ramadan. Kalau hari raya korban itu istilahnya Idul Adha. Bahasa Arabnya korban itu al-udhiyah. Kenapa dinamakan udhiyah? Itu dari kata-kata duha, waktu duha. Wadduha wal-laili idza saja. Dikatakan udhiyah karena proses penyembelihan korban itu dilaksanakan di waktu duha. Jadi mulai diperbolehkan menyembelih korban itu setelah selesai sholat id di waktu duha. Sholat id pun dilakukan setelah terbitnya matahari, setelah masuk waktu duha. Dan penyembelihan korban itu dilaksanakan setelah sholat id. Itu sebagaimana dinyatakan dalam surat Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Sholat dulu, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah dulu kalian, sholat id untuk Tuhanmu, kepada Tuhanmu. Kemudian wanhar, sembelihlah hewan korban. Wanhar itu sendiri dari kata-kata nahrun. Nahar itu leher. Wanhar berarti nyembelih korban itu kan lehernya yang dipotong. Sholatlah kalian, kemudian sembelihlah hewan kurban. Jadi pelaksanaan hewan kurban itu setelah sholat id atau di waktu duha. Itu kenapa dinamakan udhiyah di dalam bahasa Arab. Al-udhiyatu syairatun islamiyatun. Korban itu, penyembelihan hewan korban itu adalah termasuk syiar-syiar agama Islam. Artinya amal-amal ibadah yang memang dipertontonkan. Syiar itu ya supaya ramai, supaya terlihat, supaya ramai. Jadi amal ibadah yang disunnahkan untuk dipertontonkan ya amal-amal ibadah yang menjadi syiar Islam. Seperti sholat Jumat, seperti korban, seperti sholat id dan lain sebagainya. Itu memang sunnahnya itu dipertontonkan. Makanya sunnahnya di lapangan supaya terlihat Islam itu terlihat syiar atau terlihat ramai. Jadi korban itu syairatun islamiyah, termasuk amal-amal ibadah yang menjadi syiarnya Islam. Dzabhul adhahi au nahruha fi yaumi Idul Adha. Hewan-hewan kurban itu dilaksanakan penyembelihannya pada hari Idul Adha, mulai hari ke-10 Idul Adha, kemudian ke-11, 12 dan ke-13 atau istilahnya ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Dimulainya tanggal 10. Syairatun islamiyatun, termasuk syiar Islam, tadhafaratil adillatu ala syar'iyyatiha, yang mana banyak sekali dalil-dalil di dalam agama kita yang menjelaskan tentang disyariatkannya penyembelihan kurban. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Waruya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhuha bikabsyaini saminaini azimaini amlahaini aqronaini maujuaini wa ajjana ahadahuma wa qala bismillah wallahu akbar Allahumma an Muhammad wa ali Muhammad thumma ajja'al akhar wa qala bismillah wallahu akbar Allahumma an Muhammad wa ummatihi mimman syahida laka bitauhid wa syahidani bil banat. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban dengan dua kabsyain, dengan dua kambing gibas,
Kambing gibas kalau istilahnya sini itu kambing Jawa ya. Kambing gibas. Kambing Jawa samina ini yang gemuk-gemuk. Yang dua-duanya gemuk. Udah wedhus sing ingkring-ingkringan. Tapi kambing sing gemuk-gemuk. Ngadima ini yang besar. Di sunnahnya korban itu kambingnya gemuk, kambingnya besar. Amlaha ini itu artinya manis, manis keduanya. Maksudnya manis di sini tidak ada cacat, ya, tidak ada cacatnya. Akrona ini yang punya sungu atau punya tanduk. Akrona ini yang punya tanduk. Kemudian maujua ini artinya yang sudah yang sudah kawin. Atau nek istilah wong Jawa ya wis poel lah. Ya gampangannya sudah poel. Ini nanti ukuran kambing, poelnya kambing sendiri, poelnya sapi sendiri. Bahkan kambing gibas dengan kambing kambing itu kan beda ya. Kambing gibas dengan kambing Jawa dengan kambing apa sih? Gembel itu kan nanti beda. Namanya beda. Dan kemudian Nabi wa'aja'ahaduma, Nabi sendiri yang menyembelih, ya, yang menidurkan, artinya memelumah apa bahasanya, membaringkan ya, membaringkannya Kanjeng Nabi sendiri dengan dia dibantu mungkin Nabi yang menyembelih. Kemudian beliau berdoa, Bismillah wallahu akbar, Allahumma an Muhammad wa ali Muhammad. Beliau berkorban dengan satu kambing untuk Kanjeng Nabi dan keluarganya. Allahumma an Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kambing satu itu sebenarnya bisa untuk satu keluarga. Ini mencontoh Kanjeng Nabi, meskipun nanti ada dalil lain, ada hadis lain yang mengatakan satu kambing itu untuk satu orang, kalau sapi untuk 7 orang. Tapi kalau memang tidak ada, ya mengikuti dalil ini saja. Satu kambing untuk satu keluarga. Satu kambing untuk satu keluarga. Doanya itu tadi, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma an Muhammad wa ali Muhammad. Kalau misalnya kita yang menyembelih, Allahu Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma an bapak atau wangan nafsi lah, wangan nafsi, wangan ahli baiti. Misalnya yang menyembelih itu dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya yang menyembelih Pak Kiai ya disebutkan namanya. Allahumma ngan Pak Mantan Mukhtar dan keluarganya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma ngan Pak Mantan Mukhtar dan keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi juga menyembelih sendiri, kemudian membaca doa Bismillah wallahu akbar, Allahumma ngan Muhammad wa ummatihi, ngan Muhammadin wa ummatihi mimman syahidalaka bitauhid wa syahidali bil balagh. Jadi kita itu sudah dikorbanin, istilahnya Nabi itu sudah pernah berkorban untuk umat seluruhnya, untuk umat Islam seluruhnya. Ini bagi untuk umatnya Kanjeng Nabi, untuk umat Kanjeng Nabi yang belum punya rezeki untuk bisa korban, itu jangan bersedih hati.